Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas CM. Kali ini kita ada di segmen review motor. Nah, seperti yang sudah ada di slide awal ya, di depan kita ada sebuah motor Matic yang istimewa, salah satu motor yang berada di puncak Matic yang ada di Indonesia. Karena motor ini harga pasarannya yang paling mahal sementara ini ya, yang Matic lokal ya, yaitu adalah Honda ADV tahun 2019 yang ada di depan kita. Bagaimana review kemudian plus minus motor ini, kelebihan dan kekurangannya, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Nah teman-teman, di belakang kita ini ada sebuah Matic, yaitu adalah Honda ADV tahun 2019. Motor ini yang berada di pasaran itu termasuk Matic premium ya, harga barunya sekitar 35 juta ke atas tergantung tipe. Yang di depan kita ini ada ini adalah yang tipe kombi brake belum ABS. Harganya sekitar 35, kalau yang ABS sekitar 39. Mungkin di beberapa daerah akan sedikit berbeda. Nah, ini adalah salah satu Matic yang memang ditujukan untuk kaum yang bukan mendang-mending ya. Jadi yang bisa mau beli motor dengan harga sekian itu biasanya orang-orang tertentu yang punya turah duit. Untuk orang-orang yang mendang-mending sepertinya motor ini tidak cocok untuk Anda. Karena apa? Karena ada beberapa plus minus nanti yang akan saya sampaikan. Tetap simak video ini sampai akhir. Nah teman-teman, kenapa saya katakan motor ini tidak cocok untuk semua kalangan ya? Jadi memang ada beberapa minus. Ya bukan minus ya, tapi memang motor ini didesain untuk, kalau saya mengatakan Matic Touring ya, jadi memang posisinya dia agak tinggi. Kalau untuk pasaran orang Indonesia dengan tinggi 165-an, ini akan menggunakan motor ini akan sangat kesulitan ya. Jadi rating posisinya lumayan tinggi. Sebentar kita coba ya. Nah sekarang akan saya tunjukkan bagaimana rating position dari motor ini. Ini saya 175 cm dan menggunakan motor ini. Satu, memang tidak diperuntukkan untuk cewek ya. Jadi kalau cewek mau pakai motor ini, satu memang ribet. Karena apa? Karena ini bagian dek depan ini lumayan tinggi. Jadi kalau kita mau naik begini, ini kalau cewek betapa repotnya ya. Jadi harus begini. Nah itu repot. Kalau laki nggak masalah kayak gini ya posisinya. Jadi kayak naik motor sport. Nah, dan ini dengan tinggi saya 176 cm. Ini posisi kaki masih jinjit, jadi tidak bisa menapak dengan sempurna di tanah. Ya, jadi begini. Nah, karena ini motor sport ya, Matic Touring ya, Matic Touring. Ini riding posisinya saya katakan memang sangat nyaman ya. Apalagi ini dengan stang yang lumayan lebar dan posisinya memang pas. Kemarin kita coba beberapa puluh kilometer, ya, itu lumayan membantu. Posisi ridingnya begini nyaman. Dan satu yang menarik, ini ada bagian wheel seat ya di depan ini. Ini lumayan mengurangi angin yang menerpa di bagian dada. Tapi ada konsekuensinya, angin itu akan berpindah ke bagian kepala. Jadi kalau Anda menggunakan helm yang istilahnya kurang proper, itu malah justru mengganggu, anginnya itu mengganggu helm Anda. Jadi saya sarankan kalau menggunakan Matic ini, pilih helm sekalian yang proper, yang nyaman. Jadi ini angin yang harusnya ke arah dada itu dialihkan ke kepala ya. Jadi karena fungsi wheel seat ini di depan, dan ini bisa diatur ya, diadjust tinggi rendahnya. Nah kalau untuk reading yang tidak terlalu biar anginnya angin standar, ini bisa diturunkan, atau kalau mau kita pakai touring bisa kita naikkan begini. Ini dengan menggunakan ditarik bagian tuasnya di bagian kanan kirinya. Oke, ini untuk masalah reading position dan ya kenyamanan dalam berkendara is okay. Cuma ya catatannya, ini memang motor bukan untuk cewek ya. Kalau untuk cewek repot, apalagi pakai rok, naiknya harus begini, itu susah banget. Nah sekarang kita akan sedikit membahas plus minus dari motor ini ya. Yang masalah sekarang kita mulai dari minusnya dulu. Yang pertama tadi, motor ini tidak cocok untuk cewek ya, kurang friendly untuk cewek, apalagi yang pakai rok karena dek tengahnya sangat-sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, tadi masalah wheel seat ya. Kalau itu tidak ada masalah sih, bisa diadjust sesuai keinginan kita.
Kemudian minusnya yang berikutnya yang menurut saya kurang nyaman ya. Untuk Matic sebesar dan sebongsor ini panel-panel di bagian speedometernya terlalu minimalis. Maksudnya angkanya itu terlalu kecil. Bahkan ini tulisan kilometer per liternya itu icrit kecil banget. Ya seandainya ini bisa dibuat display yang lebih besar itu lebih elegan sepertinya. Jadi ini kurang gede menurut saya. Jadi displaynya terlalu kecil, angka-angkanya terlalu kecil. Membacanya itu kalau matanya minus susah ya. Itu yang berikutnya minusnya. Yang berikutnya yang menurut saya kurang proper untuk motor 35 jutaan ini adalah klakson. Klaksonnya sungguh tidak berwibawa ya. Jadi kalau bisa dikasih klaksonnya lebih lebih berwibawa lah. Masuk motor 35 juta suara klaksonnya kayak Honda Beat ya. Ini padahal harganya 2 kali lipat atau bahkan hampir 3 kali lipat ya. Oke, itu untuk masalah minus ya. Selebihnya sih menurut saya oke, tidak ada masalah. Kalau masalah desain yang mungkin bagi sebagian orang ini out of the box ya. Jadi modelnya sangat-sangat berbeda dari Matic yang sudah berada di pasaran Indonesia. Nah, kemudian lampunya full LED depan belakang, ini tidak ada masalah. Nah, berikutnya kita akan sedikit membahas plusnya dari motor ini. Yang pertama yang menurut saya paling istimewa adalah bagian shock breaker ya. Terutama yang belakang ini dia sudah dibekali dengan shock breaker Showa ya, bawaan original pabrik. Yang ini sebenarnya karakternya tidak terlalu empuk, tapi memang pas kalau dipakai untuk perjalanan jauh ya. Jadi juga untuk berboncengan itu pas. Jadi bantingannya itu enak gitu ya. Apalagi ini rentang ayunnya itu panjang. Jadi dia bisa bermain di level yang sangat jauh ya. Jadi lebih enak lah, mentulnya itu enak. Pas menurut saya. Jadi memang tidak terlalu empuk tapi juga tidak terlalu keras. Pas kalau dipakai untuk riding, apalagi untuk keperluan touring ya. Touring. Nah, berikutnya untuk shock depan ini tabungnya lumayan besar untuk bagian diameter tabungnya. Dan ini menurut saya ya sudah lumayan pas. Dia sudah dibekali dengan double disc brake depan belakang, cuma yang tipe ini dia belum dibekali dengan ABS, masih kombi brake sistem biasa. Cuma bedanya dengan motor-motor Matic Honda yang entry level itu biasanya kombi brake-nya masih pakai model manual. Nah, sementara ini dia sudah lebih canggih, jadi tidak kelihatan sistem kombi brake-nya di bagian atas, mungkin di bagian tengah ya. Nanti saya koreksi kalau saya salah. Jadi dia kombi brake. Jadi kalau jenengan menekan tuas rem salah satu, misalkan belakang aja, itu otomatis yang depan juga ikut ngerem. Kombi brake system. Nah, itu berikutnya untuk masalah rem ya, salah satu keistimewaannya juga. Yang berikutnya untuk LED sudah tak sebutkan di awal tadi. Informasinya komplit, cuma ya tadi ada menurut saya tulisannya terlalu kecil, displaynya juga ukurannya terlalu minimalis, dibesarkan sedikit. Nah, berikutnya kalau masalah jok ini ya, kayak menurut saya ini rada mengganggu ya. Jadi karet joknya itu tidak bisa rapet ke bawah, jadi ini ada bagian melendungnya begini. Tapi memang sepertinya Matic sekarang ya kayak gini modelnya. Ini bagian minus saja, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Nah, berikutnya untuk masalah plusnya, dia bagasinya super lega, super lebar. Ini helm bisa masuk asal natanya pas ya. Kemarin saya coba pakai helm half face saya ya, bukan full face. Yang half face itu belum masuk, mungkin natanya kurang pas ya, atau kurang bener. Nah, itu ini yang menurut saya sangat membantu kalau dipakai untuk keperluan riding apalagi touring ya. Jadi bagasi yang luas, jadi kita tidak perlu repot-repot membawa kotak nasi kotak nasi, box ya, box di belakang untuk tambahan. Kita sudah bisa masukkan ke jok. Itu kalau buat naruh jaket, mantel, kemudian untuk keperluan riding ya sehari itu insya Allah masih cukup lah. Nah, berikutnya kita berbicara masalah sektor mesin. Ini motor ini dibekali dengan motor atau mesin 150 cc yang juga mirip-mirip yang sama yang dipakai oleh Honda PCX ya. Jadi karakter berkendaranya itu kalau Anda pernah menggunakan Honda PCX ya mirip-mirip, hampir sama lah. Dikatakan galak tidak,
Jadi dia itu tarikan mesinnya itu pelan, kalem gitu ya. Jadi mesinnya cenderung halus, tidak galak juga. Tapi kemarin kita coba tes ride dengan bobot saya 100 kg itu bisa top speed sementara yang bisa kita raih itu sekitar 105 km per jam. Itu belum top speed puncak, tapi dengan motor ini ya sementara yang bisa kita raih segitu. Mesinnya kalem ya, jadi cenderung senyap, tidak begitu berisik. Mohon maaf kalau dibandingkan Yamaha lebih senyap ini, lebih enak ini. Namun ya itu tadi, tidak terlalu galak. Kita coba mesinnya ya. Nah teman-teman, yang menarik lagi, walaupun ini motornya bobotnya super berat tapi kalau untuk mau standar tengah itu lebih sangat enak ya. Jadi distribusi beratnya sudah pas. Jadi kalau mau standar tengah ini tinggal diinjek aja bagian standar belakang, kemudian hanya dengan sedikit tenaga pakai satu tangan pun insya Allah bisa. Ini saya tangan satu pegang kamera ya, tangan satu ini pegang handle, kemudian kita injak bagian standarnya dan naik dengan mudah. Oke, ini salah satu kelebihannya ya. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Oh ya, ini sudah dibekali dengan keyless. Jadi kita tanpa perlu menggunakan kunci. Untuk tombol ya. Untuk menyalakan, jadi kita harus menarik tuas rem yang bagian kiri. Kalau tuas rem kanan itu nggak bisa nyala ya. Contoh, nggak bisa ya. Jadi harus tuas rem yang kiri. Saya pause dulu ya, karena ini nggak mau start, harus pakai dua tangan. Pakai dua tangan. Belum mau. Nah, oke. Nyala ya. Nah, ini mesinnya cenderung senyap, enak. Jadi minim getaran, ini salah satu kelebihan dari motor ini bila dibandingkan rivalnya. Jadi lebih minim getaran, lebih nyaman. Cuma ya itu tadi, tidak segalak rivalnya yang ya katakanlah misalkan Yamaha NMAX maupun Yamaha Aerox dengan kubrikasi mesin yang mirip. Oke, ini sudah full LED depan belakang. Untuk headlampnya ini semacam alis, ada sebelah kanan kirinya. Kemudian ini lampu rating, bisa juga digunakan sebagai hazard. Kita coba ya, hazardnya dia pakai ini. Nah, ini tombolnya ini. Kemudian kalau mematikan juga ditombol sekali lagi. Jadi kayak modelnya saklar on off-nya ya ditekan dua kali begini. Nah sekarang kita coba lihat di bagian speedometernya ada panel apa aja. Ini yang pertama ada speed ya, kecepatan, kelihatan nggak ini? Mohon maaf kalau nggak begitu jelas. Kemudian ini ada hari, kemudian ada jam, ini ada trip A, trip B, kemudian ada odometer juga di sini. Ini ada rata konsumsi BBM-nya. Ini dari kita tes reading kemarin sampai hari ini tercatat konsumsi BBM-nya sekitar 40 km per liter. Ya untuk motor ukuran 150 cc menurut saya itu standar sih. Apalagi yang pakai saya 100 kilo, itu adalah konsumsi BBM yang wajar. Di sini ada full meter. Ini ada untuk merubah tampilan ini trip A, trip B pakai ini ya. Bagian sini ada juga aki, tegangan aki juga bisa dilihat. Ada air temperatur, berarti udara di sekitar sini ini suhunya 32 derajat Celcius, bisa dilihat di sini. Kemudian di sebelah sini ini ada rata konsumsi BBM yang up to date. Jadi setiap kita bergegas ini akan berubah-ubah sesuai gaya berkendara kita. Jadi kita bisa menyesuaikan ya, mau ngirit atau pokoknya puntir gas ini terserah kita. Dan ini istilahnya displaynya sudah membantu. Oke, itu untuk fitur-fiturnya. Ini idling stop system ya di sini seperti Matic Honda kebanyakan. Tadi ini untuk lampu jarak jauh dan dekat. Kemudian ini ratingnya di sebelah sini. Klakson tadi minusnya ya.
Sungguh tidak berwibawa untuk motor 150 cc dengan harga 35 juta. Harusnya bisa lebih keren lagi. Oke, untuk masalah desain saya tidak berkomentar banyak ya. Yang jelas motor ini enak buat touring. Buat goncengan juga oke, tidak ada masalah. Suspensinya pas. Kalau ada minus ya tadi sudah tak sebutkan beberapa. Memang untuk motor 150 cc ini kurang galak ya. Jadi tarikannya itu kalau mau tarikan kalah mungkin dengan 100 Vario yang 150. Malah mungkin kenceng yang Vario 150. Ya wajar karena ini bobotnya rada berat. Tapi untuk masalah kenyamanan saya masih pegang ini. Untuk berkendara misalkan 100 km itu masih nyaman banget. Ini ya. Untuk bagian belakang seperti ini. Untuk lampu rating kanan kirinya sudah terpisah, mirip-mirip Vario. Ya, untuk motor 35 juta menurut saya ini ya sudah sepantasnya, wajar. Untuk velg dia menggunakan ring 14 kalau tidak salah. Ini nggak kelihatan ya. Velg-velg yang sama yang dipakai oleh NMAX dan sejenisnya. Cuma ini bannya semacam ban kayak ban tahu ya. Ini bahan bawaan, jadi memang dia ditujukan untuk berbagai macam medan, tidak hanya medan jalan yang halus, tapi jalan kasar pun dia siap tanpa harus upgrade ban sendiri. Ini suspensi Showa, kemudian air kulet. Untuk pijakan kaki belakang begini. Untuk bagian knalpot dia beda dengan PCX, walaupun mesinnya mirip-mirip ya. Tapi ini untuk model knalpotnya sudah dibedakan. Untuk bagian ulir skok depan dia dibuat kayak upside down ya, walaupun sebenarnya bukan upside down. Untuk kaliper remnya standarnya Honda. Ini untuk piringannya pakai Sunstar. Kemudian untuk kalipernya pakai merek Nissin ya, tapi bukan Nissin Biskuit. Ini kombi brake ya, sistem belum ABS. Ya, beginilah kurang lebihnya. Honda ADV 150. Ini keluaran tahun 2019. Sampai sekarang ini sepertinya belum ada facelift, jadi yang 2021, 2022 modelnya pun akan sama persis seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman sekalian, sedikit review plus minus dari Honda ADV tahun 2019. Nah, ini sekalian iklan ya, motor ini akan dijual oleh pemiliknya, dibuka dengan harga 28.500.000, harga barunya 35 jutaan. Nah, ini yang istimewa untuk unit ini, odometernya baru 5.000 km asli ya, jadi bukan kita modif-modif. Jadi memang ini motor yang sangat minim dipakai sejak baru. Plat AD Solo atas nama beliau sendiri. Ya, Ian's Vlog hanya membantu menjualkan. Kita buka 28.500, masih bisa nego dikit. Siap kirim kalau harganya cocok. Ya, biasanya kalau motor nggak bisa kirim-kirim jauh ya, paling sekitar Solo Raya sini insya Allah siap ya. Oke, begitu Honda ADV 2015. Kesimpulan kita, nilainya berapa motor ini? Kita kasih nilai 9,5 lah. Hampir sempurna ya, hampir sempurna. Ya, minus tetap ada, namanya buatan manusia. Tapi selebihnya oke untuk harga motor Matic 35 jutaan ya, motor Matic Touring. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Subscribe.